Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke, kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang listrik statis, muatan listrik statis. Coba kalian perhatikan gambar pada berikut ini. Oke, ini terdapat penggaris. Nah, penggaris ini dia bermuatan negatif. Penggaris ini bermuatan negatif bertemu dengan rambut manusia, yaitu dia bermuatan positif. Nah, bagaimana interaksinya kah anak-anak? Nah, untuk menjawab semua ini, hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum Coulomb, medan listrik, dan beda potensial. Oke. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, pertama kalian nanti akan mempelajari untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb dua muatan listrik. Kemudian nanti kalian menghitung besarnya gaya Coulomb dua muatan listrik. Kemudian kalian dapat menganalisis beda potensial dua benda bermuatan. Selanjutnya, kalian dapat menghitung besar medan listrik dan kalian dapat menghitung beda potensial listrik. Oke, kita lanjut ya untuk materi pertama. Hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini tuh pada faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb itu ada beberapa, seperti jarak antar muatan, konstanta pembanding, dan besarnya masing-masing muatan, seperti Q1 dan Q2. Nah, coba kalian lihat pada gambar berikut ini ya. Nih, apabila ada muatan positif, bertemu dengan muatan positif, maka akan terjadi tolak-menolak. Nah, besarnya gaya tolak-menolak ini akan sebanding dengan Q1 dan Q2 dan dipengaruhi oleh R. R itu jarak ya. Coba lihat lagi nih. Ini sama, ini muatan sejenis. Jika Q1-nya bermuatan negatif, Q2-nya bermuatan negatif, bertemu, maka akan tolak-menolak, akan saling menjauh nih, Nah, besarnya gaya tolak-menolak ini itu tuh akan sebanding dengan Q1 dan Q2 tadi yang akan dipengaruhi oleh R atau jarak. Coba kalian lihat jika muatan yang berbeda sejenis. Ini yang Q1 bermuatan negatif, sedangkan Q2 itu bermuatan positif. Maka jika akan didekatkan, akan terjadi tarik-menarik. Ingat ya, tadi kalau muatan sejenis ini negatif-negatif ini akan tolak-menolak, akan saling menjauh. Tapi kalau bermuatan berbeda jenis negatif dan positif, berarti dia akan tarik-menarik. Nah, besarnya gaya tarik ini dipengaruhi oleh besarnya Q1 dan besarnya Q2. Dan besarnya R. R itu jarak. Oke? Paham anak-anak? Nah, untuk bunyi dari hukum Coulomb itu sendiri tuh besar gaya tarik, menarik atau tolak menolak tadi antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda. Dan ingat, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Oke, tadi kan udah bunyi hukum Coulomb tadi kan udah disebutkan kan, besarnya gaya Coulomb berdasarkan hukum bunyi Coulomb tadi kan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu F sama dengan
K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, ini ya. Diingat. Keterangannya ini untuk Q1 itu sendiri itu besar muatan listrik. Q2 itu juga besar muatan listrik. Nah, Q1, Q2 ini satuannya itu Coulomb. R itu termasuk jarak antara dua muatan. Satuannya meter. F kayak Coulomb itu satuannya Newton. K itu konstanta. Itu selalu 9 kali 10 pangkat 9. Oke? Perlu diingat ya, Dek. Nah, lanjut ke latihan soal ya. Contoh soalnya. Nih, dua buah muatan masing-masing Q1-nya 6 mikrocoulomb dan Q2-nya yaitu 12 mikrocoulomb. Nah, terpisah sejauh 30 cm. Berapakah besar gayanya? Nah, ini tetapan K-nya diingat ya. Oke, yang diketahui tadi apa kan? Q1-nya sama dengan 6 mikrocoulomb. Kan kalau dijadiin coulomb itu berarti 6 kali 10 pangkat min 6. Untuk Q2 sama seperti Q1 tadi, jadinya 12 kali 10 pangkat min 6. Ini Q2-nya ingat ya. Terus K-nya tadi konstanta, itu selalu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian jaraknya tadi terpisah sejauh 30 cm, berarti itu jaraknya 30 cm. Jadikan meter, berarti 0,3 meter atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, yang ditanyakan apa sih tadi? Besar gaya kan? Berarti F-nya kan? Nah, kita jawab yuk. Berarti F sama dengan seperti rumusnya tadi, hukum Coulomb, itu kan F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kalian masukkan. K-nya berapa sih tadi? Terus Q1-nya berapa sih? Q1-nya tadi kan 6 kali 10 pangkat min 6 kan? Q2-nya 12 kali 10 pangkat min 6. Nah, R-nya tadi kan 0,3 atau 3 kali 10 pangkat min 1. Nah, itu dikuadratkan. Nah, dengan hasil F-nya itu 72 dikali 10 min 3 kali 10 pangkat 2. Kenapa bisa? Ini jangan lupa dinaikkan ya. Kalau negatif itu dinaikkan menjadi positif. Oke? Sama dengan 72 kali 10 pangkat min 1 atau 7,2 Newton. Jadi, hasil besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut dalam satuan standar itu sebesar 7,2 Newton. Paham? Oke. Lanjut ke medan listrik. Nah, oke, lanjut ya. Kita ke medan listrik. Oke. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, jadi medan listrik itu digambarkan oleh serangkaian garis. Ini serangkaian garis seperti ini. Gaya listrik yang arahnya itu keluar atau ke dalam muatan. Oke. Nah, itu dinamakan medan listrik. Jadi, sebuah benda yang bermuatan apabila didekatkan pada benda lain yang bermuatan, maka benda tersebut akan ditarik atau ditolak. Hal ini itu berarti di sekitar muatan tersebut itu terdapat medan listrik. Begitu ya. Jadi, medan listrik itu ruangan di sekitar benda bermuatan listrik, di mana jika benda bermuatan listrik berada di dalam ruangan tersebut akan mendapat gaya listrik atau gaya Coulomb. Oke, lanjut ke arah medan listrik. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nih, perhatikan ya. Arah garis gaya listrik ke dalam
ini ke dalam, yang ini ke dalam, itu digunakan untuk menunjukkan muatan negatif. Ingat, kalau arah garis gayanya listrik ini ke dalam, berarti dia menunjukkan negatif. Namun, jika arah garis gaya ini keluar, berarti dia menunjukkan muatan positif. Dapat dilihat gambar di sampingnya ini, jika positif ketemu negatif, maka dia akan menarik. Positif, muatan positif ini arah garis gayanya yaitu keluar menuju muatan negatif. Jadi masuk ke dalam muatan negatif. Oke? Paham? Nah, kalian bisa baca ini. Oke. Besar kuat medan listrik itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Nih ya, awal pertamanya tuh dari E sama dengan F per Q0. E itu medan listrik, sedangkan F itu gaya listrik dan Q0 itu satuan muatan uji. Nah, kemudian disusun seperti berikut. Lanjut, sehingga dapat disimpulkan bahwa besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah E sama dengan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat atau E sama dengan F per Q. Ingat ya, menggunakan rumus ini atau ini. Untuk keterangannya, E itu kuat medan listrik ya. K itu konstanta. Ingat konstanta tadi 9 kali 10 pangkat 9. Dikali Q itu besar muatan listrik, R kuadrat itu jarak, sama aja F ini gaya Coulomb. Oke? Lanjut ke latihan. Contoh soal. Gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 N atau Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 min 12 Coulomb, besarnya kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut berapa? Nah, yang diketahui apa aja sih? F-nya tadi apa sih gayanya? Gayanya berapa sih tadi? Gaya Coulombnya ini ternyata 4 kali 10 min 4 Newton. Sedangkan untuk muatan A itu sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Sedangkan untuk muatan uji B sebesar 4 kali 10 min 12. Nah, yang ditanyakan tadi besar kuat medan listrik yang dirasakan uji B. Maka rumusnya tadi ingat nggak? E sama dengan F per QB. Atau E sama dengan F per Q0. Oke, E-nya berapa sih tadi? E-nya kan yang dicarikan medan listriknya kan? Nah, F-nya tadi berapa sih? 4 kali 10 pangkat min 4. Kemudian QB-nya berapa sih? 4 kali 10 min 12. Ingat yang ditanyakan besar kuat medan listrik yang dirasakan uji B oleh muatan A. Berarti yang QB. Oke, berarti dicoret. 4 coret. Berarti tinggal 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 12-nya dinaikkan jadi 10 min 4 dikali 10 pangkat 12 sama dengan 10 pangkat 8. Oke, begitu ya. Oke, lanjut ya. Kita ke beda potensial. Lanjut ke slide berikutnya ya. Coba kamu lihat gambarnya. Kamu tahukah mengapa petir itu berbahaya?
Apa yang menyebabkan terjadinya petir? Nah, orang yang pertama kali itu menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis itu adalah Benjamin Franklin. Nah, menurutnya petir itu merupakan kilatan cahaya akibat perpindahan muatan elektron negatif antara awan dengan awan atau antara awan dengan bumi. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalian bisa buka link yang Ibu sudah berikan. Nih ya, untuk penjelasan lebih lanjutnya. Lanjut. Jadi, beda potensial listrik ini tuh usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan ke titik tertentu. Jadi, suatu besaran yang menyatakan potensial listrik pada listrik statis disebut beda potensial. Nah, untuk besarnya nilai beda potensial listrik statis itu dapat dirumuskan yaitu delta V sama dengan W per Q. Delta V itu beda potensial, W itu usaha, Q itu muatan listrik. Oke, coba kita lanjut ke contoh soal. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 Coulomb? W-nya berapa sih usahanya? Energi yang dibutuhkan tadi berapa sih? 60 Joule. Q, memindahkan muatan sebesar 20 Coulomb. Q-nya 20 Coulomb. Berapa sih beda potensialnya? Nah, sesuai, yuk dijawab. Berarti rumusnya beda potensial tadi kan delta V sama dengan W per Q. Tadi W-nya berapa? 60 kan? Terus Q-nya kan 20. Berarti E-nya sama dengan 3 volt. Jadi beda potensial kutub baterai rangkaian tersebut adalah 3 volt. Paham? Nah, coba kalian latihan soal ya, kalian kerjakan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di grup ya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Oke. Jangan lupa untuk mengerjakan LKPD-nya ya.